Konflik panas Thailand dan Kamboja telah masuk ke dalam level berbahaya. Kedua negara masih bersikeras saling tuduh dan semakin gencar melakukan serangan di daerah perbatasan. Bahkan gencatan senjata yang digaungkan Malaysia gagal mencapai kesepakatan. Indonesia turun gunung meminta kedua negara untuk menahan diri melakukan serangan. Negeri Nusantara lebih dipercaya untuk bisa memecahkan konflik yang tak berujung ini. Cina dikabarkan ikut terjun langsung mengatasi dan membantu Indonesia. Cetak Gol coba merangkum Indonesia pimpin rapat darurat atasi konflik Thailand-Kamboja sebagai berikut. Kesulitan Malaysia mendamaikan walaupun dengan pertemuan berkali-kali. Asia Tenggara masih dikepung dengan bara api peperangan yang melanda Thailand dan Kamboja. Dua negara ini terus baku pukul dan saling balas serangan secara intens dalam beberapa waktu terakhir. Konflik ini sudah masuk ke dalam tahap yang berbahaya. Lihatlah bagaimana Thailand menguasai satu daerah di Kamboja dan menghancurkan situs patung Hindu. Gencatan senjata yang digaungkan Malaysia gagal mencapai kesepakatan untuk kedua negara. Bahkan peperangan semakin meluas hingga menelan korban jiwa yang gak sedikit. Menurut laporan terbaru, sebanyak 22 tentara dan 38 warga sipil harus merenggang nyawa. Bentrokan kerap terjadi di daerah perbatasan Sakayo berlanjut hingga Senin dini hari kemarin. Thailand pun kembali melancarkan serangan balasan ke Kamboja. Menurut Menteri Dalam Negeri Phnom Penh, sebanyak 20 warga sipil Kamboja tewas dan 79 orang lainnya mengalami luka-luka. Thailand telah menembakkan dan menjatuhkan berbagai jenis amunisi di kawasan sipil, mengakibatkan tewasnya 20 warga Kamboja dan melukai 79 orang lainnya. Gak mau berlarut-larut dalam konflik, Aliansi Asia Tenggara akan menggelar pertemuan. Dalam pertemuan ini, Malaysia menjadi pihak penengah untuk meredamkan bara konflik. Kabar ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengatakan pertemuan di Kuala Lumpur memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk bernegosiasi. Pertemuan Menlu Asia akan menjadi platform yang tepat dan konstruktif bagi kedua negara untuk terlibat dalam negosiasi terbuka dan bekerja menuju solusi yang adil dan berkelanjutan, kata Anwar. Usulan sang Perdana Menteri Malaysia dinilai kurang tepat lantaran kedua negara masih saling menyerang. Bahkan per hari Selasa ini baik Thailand dan Kamboja masih saling adu artileri. Menurut laporan, Kamboja melancarkan serangan balasan dengan menggunakan roket. Alhasil, daerah perbatasan seketika menjadi medan tempur yang sangat berbahaya. Pemerintah Thailand langsung mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi warga di kota Aranya Pratet. Otoritas lokal meminta masyarakat untuk mengungsi ke posko yang telah ditentukan. Mengingat wilayah tersebut merupakan zona pemukiman padat penduduk, evakuasi besar-besaran harus segera dilakukan demi menghindari korban jiwa, tulis Bangkok Post. Di sisi lain, konflik kedua negara yang gak kunjung selesai bukannya tanpa alasan. Perjanjian yang diserahkan Malaysia selaku pemimpin ASEAN saat ini masih jauh dari harapan. Menurut Volker Turk, kesepakatan yang dicanangkan Malaysia belum memberikan perlindungan warga sipil. Pimpinan HAM PBB ini meminta ada mediator dari negara lain yang bisa menghentikan. Jika ada negara ketiga yang ingin menjadi mediator, Thailand tidak bisa menerima tahap ini karena batasannya sudah dilanggar. Warga Thailand telah menjadi korban dan kami perlu memastikan adanya kepercayaan yang cukup sebelum pembicaraan dapat dimulai kembali, kata Volker Turk. Ketegasan Indonesia menengahi konflik kawasan. Ketidakmampuan Malaysia menengahi konflik akhirnya berujung badai nestapa. Baik di Thailand dan Kamboja, mereka harus beradaptasi dan sampai-sampai mengubah sistem pemerintahan. Laporan terbaru menyebutkan Thailand siap untuk berperang panjang dengan Kamboja. Kabar ini disampaikan oleh Asisten Panglima Angkatan Udara Marsikal Prapas Sonjaidi. Prapas bilang Kamboja tidak punya pengalaman konflik panjang dan menegaskan Thailand akan memenangkan perang.
Prapas juga berbicara soal pertemuan Menlu di Kuala Lumpur. Dia berharap perdamaian kedua negara bisa terwujud dalam waktu dekat. Namun, Prapas tetap meminta seluruh personel Thailand untuk tetap waspada dan menunggu pernyataan resmi Menlu. Belum berdamainya konflik Thailand-Kamboja membuat Indonesia ikut campur. Melalui Menteri Luar Negeri Sugiono meminta kedua negara untuk bisa menahan diri dari pertikaian. Sugiono bilang Thailand dan Kamboja harus segera berdialog sesuai piagam ASEAN yang mengedepankan persatuan. Sang Menlu juga bilang Indonesia siap berperan secara konstruktif, termasuk mengirimkan personil untuk memantau situasi di lapangan. Pernyataan ini juga menyerukan agar negara Asia Tenggara lainnya mau untuk memulihkan kepercayaan dan kembali berdialog. Pada intinya, Indonesia selalu percaya bahwa kedua keluarga kita di ASEAN, Kamboja maupun Thailand akan menemui jalan damai melalui dukungan penuh ASEAN, kata Sugiono. Pernyataan Sugiono juga sejalan dengan yang disampaikan Prabowo Subianto. Pak Presiden bilang Indonesia sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk terus menekan Thailand dan Kamboja. Terlebih lagi secara nggak langsung Indonesia juga bisa ikut terseret dalam peperangan. Perang kedua negara turut membahayakan warga negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia juga memperingatkan Thailand dan Kamboja untuk tidak memperparah konflik. Jika masalah ini nggak terselesaikan, Indonesia nggak segan-segan untuk turun tangan. Indonesia sendiri sudah siap siaga dengan pembelian besar-besaran alutsista. Mulai dari kapal fregat tempur, sistem rudal balistik jarak menengah, sampai dengan drone pengintai. Menurut Pak Prabowo, armada yang didatangkan bisa digunakan untuk mobilisasi logistik maupun operasi darurat. Celana pendek dari Big Daddy Sport yang bisa kamu dapetin dengan harga 41 ribuan aja. Cek ranjangnya di bawah ini. ASEAN lebih percaya Indonesia dibantu Cina. Asia Tenggara nampaknya lebih percaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik. Buktinya semakin terlihat jelas dalam postingan viral di sosial media baru-baru ini. Dalam video tersebut terlihat jelas sebuah gedung mengibarkan bendera merah putih. Usut punya usut, gedung tersebut diyakini sebuah markas judi yang berada di Kamboja. Mereka mengibarkan bendera Indonesia dengan harapan Thailand gak menghancurkan gedung tersebut. Pengibaran bendera merah putih langsung membuat tentara Thailand mengurungkan niatnya. Namun kabar ini masih belum ada kelanjutan dan informasi lebih lanjut. Tapi fenomena ini seolah menegaskan dan memperlihatkan bagaimana eskalasi konflik yang memunculkan strategi perlindungan diri. Nggak hanya bendera Indonesia, bendera China juga terlihat berkibar di atas gedung. Tiongkok sendiri memang diduga menjadi bandar dalam situs judi di Kamboja. Berbicara soal Cina, tirai bambu baru-baru ini ikut turun gunung dalam mengatasi konflik. Utusan khusus Beijing Deng Xujin mengunjungi langsung Phnom Penh pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, Deng Xijun langsung mendesak kedua negara untuk membuka kembali jalur dialog. Deng Xijun menegaskan kembali Cina akan terus memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Thailand dan Kamboja dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai. Langkah Cina ini dilakukan karena meningkatnya tekanan diplomatik dari berbagai negara. Indonesia yang merupakan kawasan ASEAN juga bisa ikut berperan bersama Tiongkok untuk menengahi konflik. Secara track record, negeri Nusantara memang punya kedekatan dengan kedua negara dengan eratnya hubungan. Sebut saja hubungan diplomasi dengan Thailand yang sudah terjalin sejak 1950. Di bulan Januari kemarin, kedua negara bahkan merayakan 75 tahun keharmonisan hubungan mereka. Hasilnya, Indonesia selalu diberikan tempat bagi para pencari nafkah di Thailand. Sementara hubungan dengan Kamboja juga nggak kalah harmonis. Hubungan ini sudah terjalin sejak 1975 yang lalu dengan pertukaran budaya dan menandatangani sejumlah perjanjian penting. Bahkan hubungan ini sudah erat sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Khmer.
Negeri 1001 Candi juga pernah merasakan tempaan langsung dari Kopassus yang dipimpin Prabowo. Secara posisi juga sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk menengahi kedua negara. Apalagi Pak Prabowo berkontribusi menggarap proposal gencatan senjata perdamaian. Proposal ini sempat diperlihatkan dalam KTT ASEAN beberapa bulan yang lalu di Malaysia. Apalagi Indonesia sendiri sudah sangat berpengalaman dalam menengahi konflik Thailand-Kamboja. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi aktor penting pencegah konflik. Sebagai informasi, konflik kedua negara sempat hampir pecah di tahun 2011. Untungnya Indonesia yang menjadi ketua ASEAN saat itu mampu mencegahnya. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjadi sosok kunci dengan meminta bantuan ke Dewan Keamanan PBB. Upaya ini juga langsung didukung oleh Mahkamah Internasional dan pemerintah Amerika Serikat. Saat itu Indonesia memfasilitasi pertemuan informal kedua negara di Jakarta. Gak cuman itu, Nusantara juga mengadakan pertemuan Joint Border Committee di Bogor. Nampaknya cara ini bisa dilakukan Indonesia apabila Malaysia masih nggak mampu menangani konflik. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Indonesia pimpin rapat darurat atasi konflik Thailand-Kamboja. Bagaimana pendapatmu? Akankah peran Indonesia bisa diharapkan menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja yang nggak berujung? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.